Kata Rasulullah, sesungguhnya siksaan yang paling pedih di hari kiamat nanti itu adalah orang yang berilmu, para ulama yang ilmunya tidak manfaat, artinya hanya digunakan untuk kepentingan dunia. Rasulullah juga menyampaikan, seseorang tidak dikatakan sebagai ulama, seseorang tidak dikatakan sebagai ahli ilmu kalau dia belum bisa mengamalkan ilmunya. Praktek intinya. Kata Kanjeng Nabi, ada yang lebih bahaya, lebih saya khawatirkan daripada Dajjal. Para sahabat melongo, apa ya Rasul, kok jenengan ada yang lebih khawatir daripada Dajjal? Bertanya kepada Nabi. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, al-a'immatul mudillun, para ulama, para pemimpin yang sesat menyesatkan itu lebih bahaya daripada Dajjal. Alhamdulillah. Begini, tadi ada yang nanyain ini kok nggak sesuai dengan temanya. Kalau Akang atau Mas, AA, siapa saja, Mas Bro, kalau menyimak dari beberapa minggu yang lalu baru akan paham. Kalau hanya baru datang kemudian langsung komen ya nggak akan paham. Kita beberapa hari, beberapa minggu sudah membahas bahwa kitab-kitab atau kutubul qadimiyah, kajian kitab kuning di pesantren ini, sudah banyak kitab-kitab yang ditahrif oleh orang-orang Wahabi. Ini kita sampaikan, di antaranya yang sudah kita jelaskan kemarin ada Tafsir Shawi, Sahih Bukhari, Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Diwan Asy-Syafi'i, kemudian beberapa kitab yang lainnya. Nah, ini kita jelaskan, ini adalah kecerobohan. Kita anggap mungkin ya, kita anggap ini adalah kelalaian. Karena kalau kita lihat setiap maktabah itu, kalau mau setelah diproduksikan kitab dan disebarkan itu pasti melalui Departemen Keagamaan. Ya, kita tidak menyalahkan, mungkin saja bisa jadi karena ada kepentingan di situ. At-tana'um bid-dunya lah bahasanya begitu kalau bahasa kiainya. Akhirnya ini tetap masih masuk ke dunia pesantren. Dan yang ironisnya, berapa banyak santri-santri kita akhirnya, karena di dalam Al-Adhkar karya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin itu, kalau cetakan yang sudah ditahrif orang Wahabi nggak ada tuh pasal tentang zarah qabrin Nabi, udah nggak ada. Makanya itu diistilahkan bid'ah di situ, karena dirubah menjadi faslun fi ziyaratil masjidin nabawi. Di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Madzalim sama Al-Ma'arif itu sudah ditiadakan. Nah, itu dibahas tuntas oleh Syekh Shawi atau Imam Shawi di dalam tafsir Shawinya dalam surat Fatir gitu. Jadi yang mereka sebenarnya kelompok-kelompok ekstrim seperti itu atau radikal seperti itu, mereka bukan hanya sekedar tahriful kitab was sunnah, bukan hanya berani merubah Al-Quran, ta'wil Quran dan hadis. Ada yang lebih hebat lagi menurut mereka itu, wa yastahilluna dima'al muslimin wa amwalahum. Mereka juga menghalalkan darahnya orang muslim dan hartanya. Kira-kira kita ini akhul muslim kemudian dibenturkan. Nah, kita ini akan terpecah belah ketika kalimat tersebut tidak utuh gitu loh. Maksudnya begitu. Kita ada beberapa para dai atau kiai ustadz yang sudah datang ke sini, dan beliau juga mengakui tafsir Shawinya ternyata yang dibuka itu adalah cetakan-cetakan yang sudah ditahrif oleh Wahabi. Dan itu yang mengatakan Wahabi bukan kita awalnya, itu langsung Imam Shawi. Wa nadhairuhum al-an gitu kan, fi ardil Hijaz wa yuqalu lahumul wahabiyah. Wah, bohong Ustaz, ini bohong, andai kata penjilat. Lowong sampean bacanya kitab yang sudah dirubah ya nggak ketemu gitu. Kalau kitabnya yang sudah dirubah ya nggak akan ketemu kalimat itu. Dan jujur, ketika Abu Yamamah Ghufran memerintahkan kita kepada pengurus ke santri-santrinya, kita anggap waktu itu ya Abah membentuk min zumrati ta'dil wa tajrih. Kalau di dalam hadis Nabi itu begitu Pak,
Karena hadis Nabi itu bisa diketahui perawinya, hasan, dhaif, maudhu'nya, martabatul ruwatnya. Itu karena ada sumratut ta'dil wa tajrih, ada sekelompok ulama yang dibentuk sebagai pengoreksi. Nah, kita ini orang yang tidak punya kemampuan apa, sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi dituntut oleh Abuya Mama Gufron untuk meniru min zumratit ta'dil wa tajrih, meneliti kitab mana saja nih yang sudah dirubah. Dan itu sudah kita kirimkan filenya. Kitab-kitab yang sudah dirubah itu kita kirimkan, bahkan sampai ke PBNU juga waktu itu dikirimkan oleh Abuya, ke MUI, bahkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ya karena kita ini kan masyarakat bawah gitu ya, kita maklumi. Maka kita berikan edukasi ini biar panjenengan para santri anu di mana bae lah, yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sumatera, Kalimantan, dari Sabang sampai Merauke. Artinya kita harus betul-betul hati-hati. Faham-faham itu akan selalu ada dan selalu menyusup pergerakan mereka itu. Naudzubillahi min dzalik. Ya nantinya kan bahaya. Kalau kita pemahamannya seperti itu, nanti kita dikritik lagi oleh Imam Ghazali. Nanti orang alimnya jadi ulamanya dari ulama ulama dunia. Ya kita berharap mudah-mudahan kita walaupun bukan ulama, kita ini adalah pendengar. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita yang ada di Nusantara ini diberikan umur yang panjang, disehatkan dan bisa menjalankan amanah sesuai dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi menjadi predikatnya ulama su. Nih, kenapa saya kaitkan dengan ulama su atau ulama dunia? Karena yang saya buka dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini bab yang ke-84, al-babur rabi'u wa tsamanuna fi uqubati ulama'id dunya. Artinya sebab akibat bahayanya ulama dunia. Makanya penting memilih guru, itu penting. Kita diajarkan dalam ta'lim ada bab ikhtiyarul ustad, memilih guru yang betul. Sebentar ya. Ini kan kadang-kadang ada orang, wah yang dibahas itu masalah apa kemarin? Masalah nasab terus, masalah kebanggaan. Enggak apa-apa. Ini kita akan menginjak kepada fi uqubati ulama'id dunya. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga kemurnian kitab, kemudian kita salah mencari guru, nanti yang ada kita akan disebut golongannya adalah ulama-ulama su. Ini bukan berarti kita ini mengatakan kita ulama ya, kita bukan ulama, kita statusnya masih santri. Kita bisa melihat dari hadis ini ya, bagaimana cara mengetahui bahwa ulama tersebut orang yang diberi amanah ilmu oleh Allah, yang dikategorikan sebagai ulama dunia atau ulama su, bahasa Arabnya. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, tak tunjukin dulu ya kitabnya, Mukasyafatul Qulub. Nah, ini perlu ya. Ini nanti monggo para santri, karena saya yakin orang-orang yang menonton ini juga mereka lebih pandai daripada kita dalam hal membaca gitu kan. Dan ini kritik buat kita semua. Mau ulama yang ada di PBNU, ulama yang ada di Muhammadiyah, ataupun ulama-ulama atau habaib yang ada di Robitul Alawiyah, kalau nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Ghazali, gak bisa menentang kita. Kita harus sadar diri. Kata Bah Ghazali, Imam Ghazali, wa na'ni bi ulama'id dunya ulama ussu. Yang dimaksud dengan ulama dunia, kata Imam Ghazali, adalah ulama su. Su itu ulama jahat, ulama yang jelek, artinya bukan penerus warasatul anbiya, justru khianat dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka yang disebut dengan ulama su, ulama dunia? Alladzina qasadahum minal ilmi at-tana'umu bid dunya wa tawassulu ilal jahi wal manzilati inda ahliha. Orang-orang yang diamanahi ilmu atau dikatakan ulama su itu, ulama dunia, mereka
belajar ilmu atau mengajarkan ilmu tujuannya adalah untuk kesenangan dunia, untuk mencari ma'isyah. Jamaah banyak, santri jutaan ribuan, majelisnya di mana-mana, tapi at-tana'um bid dunia, untuk memperkaya diri. Wa tawassulu ilal jahwal mangzilah inda aliyah, dan supaya orang itu menganggap bahwa orang tersebut yang dikatakan ulama dunia ini adalah orang yang mempunyai martabat luhur, ahli ilmu, orang yang sangat dihormati sebagai pewaris Nabi. Awas, kalau tujuannya demikian, kata Imam Ghazali, mereka itu ulamanya ulama su. Coba buka dalam Ihya. Imam Ghazali itu pernah menyampaikan yang menukil dalam hadis Nabi, awwalu man yus'alu yaumal qiyamah salasatu nafar. Jadi ada 3 golongan yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Siapa yang pertama? Al-alim. Bayangkan. Makanya betul berat kalau kita istilahnya menyandang predikat orang alim. Yang pertama kali orang alim dipanggil oleh Allah. Bahasanya kata Allah, heh Fulan, semua nikmatku telah aku berikan kepadamu. Lalu apa yang kau pergunakan dari nikmatku itu? Jawaban si orang alim dengan pedenya di hadapan Allah, ini tertulis dalam Ihya. Oh, semua nikmatmu ya Allah telah aku gunakan untuk mencari ilmu. Saya sampai menjadi kiai, sampai jadi gus, sampai jadi ulama, atau mungkin sampai jadi orang terhormat Habib, gitu ya. Dia mencari ilmunya. Jadi Sadrois kan, biar apa namanya? Biar seimbang. Lalu kata Allah gimana? Wah, dusta kamu, bohong kamu itu. Gitu kan? Bukankah ketika engkau hendak mencari ilmu, ketika engkau mengajarkan ilmu kepada umatnya, tujuanmu adalah satu, litana'umid bid dunya, untuk mencari kesenangan dunia. Hatimu berkata supaya engkau dipandang oleh masyarakat seorang kiai, seorang ulama, orang terpandang. Lalu bagaimana akhirnya? Kata Allah, udkhulun nar, masuklah ke dalam neraka. Tuh. Orang yang berilmu aja kalau hanya demi kesenangan dunia, jaminannya bukan surga. Ulama itu neraka. Kedua, yang akan dipanggil oleh Allah itu adalah orang yang zahid, yang selalu mengatasnamakan jihad. Nah, ini kita koreksi dulu ya sebelum dilanjutin. Dalam Ihya dipanggil orang yang ahli jihad itu dipanggil oleh Allah. Hei fulan, ta'al kadius ya, bahasanya begitu. Kata Allah, semua nikmatku telah kuberikan kepadamu. Lalu apa yang kau perbuat dari nikmatku itu? Orang yang merasa sok jihad ini dia menjawab dengan pedenya, ya Allah, semua nikmatmu telah aku gunakan untuk jihad di jalanmu sampai saya mati di medan perang. Akhirnya kata Allah, bohong kamu. Kamu mengatakan kamu mati di medan perang ahli jihad, bohong. Loh kok bisa? Karena ketika engkau hendak berjihad, hatimu berkata, kata Allah, bahwa aku adalah orang yang hebat, aku adalah orang yang punya massa banyak, aku adalah orang yang kuat. Ada kesombongan di dalam dirinya, dalam halia dunia. Akhirnya bagaimana? Udkhulun nar, kata Allah, masuklah ke neraka. Mati di dunia dalam perang, ujung-ujungnya neraka. Harus cerdas memahami jihadnya. Yang terakhir, kan tadi kan ada 3 golongan. Yang terakhir akan dipanggil oleh Allah itu as-sakho, orang yang sodakoh, yang rajin memberi sodakoh. Makanya targetnya itu diberikan kepada haknya itu siapa harus jelas. Dia dipanggil oleh Allah, heh fulan, kamu itu sudah aku beri nikmat, apa yang kau perbuat dari nikmatku itu? Nah, kata orang yang dermawan itu dengan pedenya, ya Allah, semua nikmatmu telah aku gunakan untuk ibadah, sedekah kepada fakir miskin, bantu masjid, terus membantu orang yang apalagi, membantu orang yang sedang kena erupsi, andai kata apalagi oh saya untuk membantu peperangan yang ada di Palestina, andai kata begitu. Betul kata Allah, tapi kamu bohong. Kenapa bohong? Karena ketika engkau memberikan sodako kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, hatimu berkata, aku adalah pahlawan, aku adalah orang yang bisa memberi makan orang lain.
Artinya masih ada ta'alluq dunia. Ada kesombongan, ingin dihormati orang. Lalu kata Allah gimana? Udkhulun nar, masuk ke neraka. Akhirnya dimasukkan ke neraka. Artinya ulama saja, kalau dia ulama dunia, ulama su, tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, orang yang mengatasnamakan jihad sampai mati di dalam medan perang, orang yang ahli sodakoh, dermawan sampai habis hartanya, kalau hatinya, niatnya tidak dibentuk betul-betul karena Allah, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Betul apa tidak? Yes, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan lagi dalam hadis Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmih. Ingat, wah ngeri ini. Ini kena semua ini. Ya, bukan hanya Ba'alawi, semuanya kena ini. Ini kan orang kan ada tadi yang komen jangan disamaratakan begitu loh. Ini termasuk kita juga kena. Kata Rasulullah, sesungguhnya siksaan yang paling pedih di hari kiamat nanti itu adalah orang yang berilmu, para ulama yang ilmunya tidak manfaat. Artinya hanya digunakan untuk kepentingan dunia. Masya Allah. Kemarin Abuya sampai keras, berani nggak semua pondok digratiskan? Wah, ini kan sebenarnya kan artinya beliau melihat kahanan, keadaan kehidupan sekarang ini betul-betul banyak yang memanfaatkan dari keilmuannya untuk kepentingan dunia. Mudah-mudahan kita dijaga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Dipertegas lagi oleh Rasulullah. Kata Imam Ghazali, Rasulullah juga menyampaikan seseorang tidak dikatakan sebagai ulama, seseorang tidak dikatakan sebagai ahli ilmu kalau dia belum bisa mengamalkan ilmunya, praktek intinya. Makanya beliau berulang-ulang kemarin, banyak yang bisa baca kitab, baca hadis, tafsir dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan kitab, berarti bukan ulama. Tuh ngeri kalau kita lihat dari ajaran yang sebenarnya loh, kalau ihya betul-betul dipelajari. Makanya bagi orang-orang yang suka menghujat, wah di Unik gak pernah belajar kitab, kita itu loh sebenarnya baca kayak gini itu loh takut. Izin saja nih, izin. Karena ini perintah guru ya kita bacakan. Karena tuntutan terbesar ahli ilmu itu adalah amil, mengamalkan. Kalau hanya sekedar khutbah, saudara-saudara, semua orang bisa dilatih, bisa didesain. Saatnya umat muslim untuk bersatu melawan kezaliman. Lawan tidak. Kalau hanya sekedar seperti itu, santri-santri di sini tuh banyak yang ahli pidato seperti itu. Tapi kita bukan seperti itu, karena memang tuntutan ahli ilmu puncaknya, nihayanya adalah mengamalkan. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut, satu lagi lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini kalau orang wah ini apa kemarin Ustaz Ubay, Ustaz Mujib ini sudah berpihak kepada pembegal nasab. Kamu gak tahu. Saya cerita dulu. Keluarga saya itu sebagian ada penggemarnya Habib Rizik. Kita katakan FPI nyel, bahkan menjadi ketua DPC Subang. Itu loh, ketika Abu Ya Mama Gufron kalau ke Subang hormat mereka, minta petunjuk sama Abu Ya, dan sampai dini hari saya menyampaikan seperti nggak ada masalah tuh. Artinya nggak baper, padahal DPC-nya Subang gitu loh. Aduh, Masya Allah. Jadi kita harus legowo ya dalam hal. Kalau berani istilahnya menyalahkan kita sebagai provokasi, berani gak mereka untuk membenahi mulut-mulut mereka yang sudah keluar gitu. Gitu ya. Masya Allah. Astagfirullahalazim. Satu lagi.
Kata Rasulullah, la tata'allamul ilma litabahu bihil ulama walitamaru bihi sufaha walitasrifu bihi wujuhun nasi ilaikum. Nah, ini lebih ngeri lagi. Kata Nabi, kalau kita mencari ilmu, belajar ilmu harus ditata niatnya. Jangan sampai kita belajar ilmu tujuannya untuk menandingi ulama, biar kita bisa menghinakan ulama, menghinakan orang-orang bodoh. Wah, kamu gak ada apa-apanya, saya ini ahli ilmu. Apalagi sampai mengatasnamakan di dalam diri saya ini ada darahnya Rasulullah. Kan begitu ya. Apalagi walitasrifu bihi wujuhun nasi ilaikum. Atau tujuannya ketika mendapatkan ilmu jadi seorang alim ini supaya manusia berbalik arah. Artinya memandang bahwa kita adalah orang alim. Jangan sampai, jauhi niat mencari ilmu seperti itu ya. Ini kita sebenarnya ditempel yang keras. Mau kiai kek, mau ajengan, mau gus, mau lora, mau habaib, semuanya ya. Ini ditempeleng oleh baginda Rasul melalui Imam Ghazali yang menukilnya. Terakhir lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam nih. Ini lebih kejam lagi kata Nabi. Li anna min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma dzalika ya Rasul? Minal a'immatil mudillin. Qala minal a'immatil mudillin. Cie. Oh, saya ini dulu pernah ketemu langsung kok sama pembesar-pembesarnya FPI. Dan orang yang termasuk gurunya Habib Rizik yang ada di Padalarang sana, itu loh hormat sama Abu Yamamah Gufron. Orang nggak tahu. Makanya bagi orang-orang FPI jangan sok FPI juga kalau buat saya ya. Kiai Haji Ahmad Nahrawi, Kiai Haji Ahmad Nahrawi Sumberbor Padalarang Bandung itu diantaranya yang mengajari, memberikan petunjuk kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kok bisa? Wong dia dapat ijazah dalail sama hijib nasornya dari Syekh Ahmad Nahrawi kok. Sementara Kiai Haji Ahmad Saifuddin Nahrawi ini dia punya sanad dalailnya 2 ke Benda Kerap sama ke Kiai Basir yang dari Kudus. Ampun. Ya Allah ya Rabbi, kita Mbah Basir Kudus. Aduh ya Allah ya Rabbi ya. Makanya kita itu kadang-kadang ketawa. Dan kita sampai dini hari dengan orang-orang FPI yang ada di Jawa Barat, termasuk kakak saya pengurus FPI. Ya baik, berhubungan baik. Cuman ini yang kadang-kadang susah pahamnya itu orang yang baper gitu ya. Kita punya hak kok. Kita jangan punya hak untuk membela harga diri pribumi. Begitu. Ya. Kata Rasulullah. Saya dulu cerita dulu sebentar ya. Saya itu dulu kan sebelum datang Ka'bah itu sempat ya ketemu sama pembesar-pembesar minal kabair, minal a'immati FPI pada waktu itu baru muncul-munculnya tahun 2003 itu. Jadi waktu itu ya ada Ustadz Sobri Lubis yang sekarang menjadi sekjennya FPI Pusat. Ya alhamdulillah sampai didoakan juga sama Habib Rizik, sampai ditiup tuh ceritanya tuh. Dan waktu itu juga dikasih baju. Terus dikasih baju. Ya nanti disampaikan biar orang nggak salah paham gini. Dikasih baju ceritanya. Itu saya belum seperti yang sekarang, belum mengerti apa-apa. Akhirnya beberapa tahun kemudian baru masuklah ke pesantren Unik. Dan baru disitulah kita diajari oleh Abu Yamamah Gufron tentang bagaimana memahami tentang agama yang sebenarnya, termasuk nasionalis, tentang kebangsaan. Artinya ketika kita memahami dari asal usulnya, sekelasnya Habib Rizik Syihab saja masih hormat kepada ulama Nusantara. Gitu ya. Sementara gurunya yang bernama Kiai Haji Ahmad Nahrawi itu juga sangat takdim kepada Abu Yamamah Gufron, bahkan pernah telepon langsung sama Abu Yamamah Gufron. Itu yang harus pahami. Nah sekarang pertanyaannya,
Apakah saya belajar kitab ini dari mereka? Kan begitu. Saya bisa baca kitab dari mana? Ya dari Abu Yamamah Ghufran. Dan jujur saja, kita ini baru kali ini diperintahkan oleh Abu Yamamah Ghufran secara publik membaca kitab. Karena dulu sangat diwati-wati oleh Abu Yamamah Ghufran. Hati-hati, karena berat membawa amanah ilmu itu berat. Begitu, pahami ya. Jadi kata Nabi yang terakhir, ada sesuatu yang paling aku khawatirkan nanti yang terjadi di umatku, melainkan atau selain Dajjal, kata Nabi. Dajjal kan bahaya, termasuk fitnah Dajjal ada dalam sholat kita, min fitnatid Dajjal. Tapi kata Kanjeng Nabi, ada yang lebih bahaya, lebih saya khawatirkan daripada Dajjal. Para sahabat melongo, apa ya Rasul? Kok jenengan ada yang lebih khawatir daripada Dajjal? Bertanya kepada Nabi, dijawab oleh Kanjeng Nabi, al-a'immatul mudillun. Para ulama, para pemimpin yang sesat menyesatkan itu lebih bahaya daripada Dajjal. Aduh, gitu ya. Ini karena kalau baca semua kepanjangan. Ngapunten kalau suara saya agak lantang atau takut ada yang tersinggung, tapi udah saya jelaskan ya. Ini namanya wasilah keberkahan ilmu dari Abu Yamamah Ghufran. Sampean belum tentu berani loh dididik sama Abu Yamamah Ghufran. 1 jam 2 jam kelengar sampean. Bisa-bisa kencing di tempat. Karena gak ada ulama seperti Abu Yamamah Ghufran yang bisa mendidik santri seperti beliau. Gak ada. Beliau itu kalau dikatakan keras ya keras, walaupun kerasnya dengan sesuai dengan ayat Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Makanya harus hatam baca Qur'annya. Jangan para sahabat itu kan keras-keras kalau melawan kemungkaran. Betul. Dalam ayat itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya mereka tegas kepada orang kafir. Tapi tegasnya bagaimana? Ayat lanjutannya, ruhama'u bainahum. Tegas dengan cinta kasih sayang di antara mereka. Bagaimana coba prakteknya? Jangan dipotong dong ayatnya. Cie. Wes, terima kasih. Ini keberkahan ya, keberkahan dari Abu Yamamah Ghufran, dan memang kita juga diamanahkan oleh beliau untuk membuka beberapa kitab. Tujuannya adalah memberikan pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita yang menimba ilmu di Pondok Unik Nusantara Pancasila mendapatkan kemanfaatan berkah fid dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.